Sobat Pro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Gemar Ramadan. Bapak Is, tadi Bapak sempat sampaikan banyak manfaat yang dilakukan oleh Basnas tentunya. Nah, saya ada satu pertanyaan nih. Bicara tentang perekonomian syariah, sekarang sedang galak-galaknya pengusaha dan juga tentunya UMKM yang lahir. Nah, apakah mungkin dari Basnas sendiri ada Pak binaan-binaan UMKM yang diberikan manfaatnya? Ada. Basnas RI itu punya 8 program unggulan yang hari ini di Lampung itu sudah ada. Salah satu contohnya UMKM yang ada di Pesawaran. Ya kan banyak teman-teman Basnas di Pesawaran melakukan pembinaan itu. Juga di pesisir barat. Kita punya unggulan namanya microfinance Pak Bambang. Ya kan Bank Jakat. Tapi ininya cuma modalnya baru 500 juta. Dan saya diamanahkan oleh Basnas RI untuk bisa membuat microfinance Pak. Dan itu akan modalnya langsung dari Jakarta, dari Basnas RI. Nah, di Basnas sendiri ada namanya Z-Chicken. Z-Chicken itu adalah zakat chicken yang dananya diambil dari Basnas. Itu satu UMKM itu 20 juta sampai 25 juta modalnya ya. Terus Jetmat juga seperti itu. Banyak yang kita lakukan seperti halnya tenan-tenan kita di depan ini bagian dari binaan dari Basnas gitu. Nah, yang paling penting hari ini Basnas Provinsi Lampung ini lagi mengembangkan namanya Desa Basnas yang programnya beternak kambing. Ya kan, dananya dari mana? Dananya itu dari Zakat ASN di Provinsi Lampung yang sekarang ini diinisiasi oleh Pak Gubernur, Pak Arinal Junaidi, supaya dimanfaatkan dana Zakat ASN ini untuk membantu masyarakat miskin ekstrim di 15 kabupaten kota. Nanti kita akan launching ini Pak Bambang, Pak Dede, Desa Basnas yang memperternakkan kambing. Jadi satu keluarga itu akan mendapat 3-4 kambing yang ini terus digulirkan. Mudah-mudahan nanti 2 tahun 3 tahun ke depan Lampung itu akan menjadi lumbung kambing untuk di Sumatera ini. Nah, ini salah satu bagaimana kita berusaha meningkatkan kesejahteraan. Dia tadi mustahid, insya Allah nanti 3 tahun ke depan dia jadi muzaki. Ya kan, nah ini proses yang sekarang lagi berlangsung. Mudah-mudahan di bulan Mei dan Juni kita akan launching itu. Insya Allah. Wah, ini kalau bicara tentang produknya, layanannya, tidak salah-salah, luar biasa. Sudah dibuatkan yang sangat bermanfaat pastinya untuk masyarakat. Nah, tapi memang tantangan tadi salah satunya ya Pak ya, Pak Bambang, adalah literasi masyarakat. Ini perlu sekali kita gaungkan. Salah satunya tentu dengan kegiatan Gemar Ramadan, kita lihat banyak pengunjung di acara ini. Insya Allah setelah lepas dari acara ini bertambah lagi pengetahuannya tentang keuangan syariah. Amin. Nah, selanjutnya Bapak Bambang, apa yang akan dilakukan oleh OJK tentunya untuk ikut berperan mengkampanyekan perekonomian syariah? Ya, jadi kembali lagi kan. Jadi kita sedang mendorong ya terjadinya ekosistem ekonomi syariah. Dan di dalam ekosistem ekonomi syariah itu segala aktivitas ekonomi itu kita dorong menggunakan transaksi keuangan syariah. Ya, tentu yang paling banyak dikenal ya transaksi dengan perbankan. Gitu ya. Dan ada apa sektor Pak yang menjadi tugas kami untuk bisa direkatkan. Yang pertama adalah sektor industri halal. Ya, sektor utamanya adalah industri halal itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh ini. Jadi industri halal UMKM-nya ya. Tadi saya lihat ada fashion show, kayaknya nanti mau ada fashion show nih ya. Mungkin foodnya ya, nanti pariwisata itu menjadi bagian daripada industri yang harus kita cover oleh nanti lembaga jasa keuangan. Nah, sektor utama yang kedua adalah lembaga jasa keuangan syariah. Ya, baik itu pasar modal syariahnya, ya, perbankan syariah maupun juga
industri keuangan non bank syariah. Kemudian yang ketiga adalah lembaga jasa keuangan sosial. Nah, ini di dalamnya ada Badan Wakaf Indonesia yang nanti ada gerakan wakafnya. Karena sekarang ini dengan undang-undang wakaf, bahkan sekarang wakaf tidak harus dalam bentuk barang, tapi uang pun sekarang sudah bisa dilakukan gerakan wakaf. Dan juga yang keempat itu adalah sektor religius. Nah, sektor religius ini ya, pondok pesantren, masjid-masjid itu kita harus ajak bersama di dalam ekosistem itu. Nah, ini yang kita garap ya, karena kita melihat bahwa tidak bisa kita mau melakukan edukasi hanya dengan misalnya sosialisasi terus secara lisan gitu, tapi juga dalam bentuk gerakan, dalam bentuk kegiatan. Kemudian juga di sisi lain kita ingin agar terutama di daerah ya, terutama di daerah ada inovasi ya, ada inovasi produk. Karena begini, saat ini kami sudah mendorong teman-teman BPRS Syariah punya Pemda Pak Iskandar untuk mengeluarkan pembiayaan melawan rentenir. Jadi itu khusus untuk para pelaku usaha mikro, nggak sampai dengan 3 juta 5 juta ya. Dan itu pembiayaan dengan bagi hasil atau margin yang bahkan mungkin ada yang lebih rendah daripada KUR. Nah, ini adalah salah satu upaya menciptakan, meng-create produk ya atau layanan yang bisa diakses gitu ya. Karena selama ini kemungkinan banyak masyarakat ya, terutama para pelaku usaha kecil, mikro takut gitu ya. Nah, ini sekarang dengan produk digitalisasinya teman-teman perbankan sudah nggak perlu lagi takut. Kalau mau takut masuk ke bank, nggak usah masuk ke bank ya, cukup buka HP aja ya, tanya-tanya di HP itu nanti akan banyak informasi yang didapat. Nah, terus kemudian juga kita meng-create web Mbak Dian, itu yang namanya Pasar Kredit Murah Lampung. Semua informasi pembiayaan murah, mudah, cepat itu bisa diakses di sana. Jadi nanti kalau mau diakses bisa di googling pakemlampung.id. Kurnya syariah punya Pak Dede ada di sana ya. Bapak Ibu mau tahu kira-kira kalau saya pinjam 10 juta ya dalam waktu 12 tahun berapa sih uang yang harus saya siapkan setiap bulan, juga bisa disimulasikan di sana ya. Dan di sana juga bisa melakukan pengajuan secara online yang nanti akan diterima oleh masing-masing administrator dari lembaga jasa keuangan yang tergabung di dalam Pasar Kredit Murah Lampung ini. Masya Allah. Jadi intinya adalah bagaimana caranya kita take action supaya kita bisa mendapatkan trust dari masyarakat, kepercayaan. Kalau sudah kita tahu secara literasi, kemudian bagaimana langkahnya supaya masyarakat tentunya semakin percaya. Terima kasih banyak Bapak Bambang atas sebuah usulan yang tentunya dan juga banyak upaya yang telah dilakukan oleh OJK untuk kita terus memberikan literasi dan juga menjadi inklusi dalam perkembangan ekonomi syariah. Terima kasih banyak untuk obrolan kita pada kali ini Bapak Bambang Hermanto, Bapak Dede, dan juga Bapak Iskandar Zulkarnain. Semoga dengan obrolan bersama kita ini insya Allah tercipta ekonomi dan juga ekosistem yang positif dalam perkembangan keuangan syariah. Baik, pemirsa Metro TV Lampung, demikian obrolan kita kali ini dalam program spesial Gema Ramadan. Saya Herbiana Octavia beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.